Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramadan. Saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Dengan itu sangat-sangat diakui bahwa Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang artinya itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kata tidak ada keraguan itu sendiri berarti bahwa Al-Quran tidak memiliki kontradiksi di dalamnya. Dan Al-Quran tidak memiliki kecacatan fakta sejarah. Begitupun juga Al-Quran kebenarannya akan tetap berlaku sepanjang masa hingga akhir zaman. Kata la raiba fihi itu sendiri menegaskan kesempurnaan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi Muhammad, bukti keaslian Al-Quran dapat dibuktikan dengan kebenaran bahwa Al-Quran itu telah diterima dan dihafal sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan dari generasi ke generasi, dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita sekarang ini secara mutawatir. Dan selama ratusan tahun tersebut isi Al-Quran sama sekali tidak berubah, didukung oleh adanya manuskrip kuno sejak zaman ratusan tahun yang lalu hingga zaman sekarang ini. Bukti kebenaran Al-Quran dapat dilihat juga dari berbagai keterangan yang terdapat di Al-Quran tentang salah satunya misalnya tentang penciptaan manusia yang bahkan sudah ada ratusan tahun semenjak sains modern ditemukan. Contohnya penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawna 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat tersebut berarti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran ini, bukti-bukti kebenaran ilmiah dalam Al-Quran juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat lain. Misalnya pergerakan matahari dan bulan dalam surah Yasin dan berbagai ayat-ayat lain. Al-Quran diturunkan dan berfungsi bukan hanya untuk sekadar dibaca, melainkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran ibarat kompas yang memandu kehidupan manusia supaya tidak tersesat dari jalan yang benar. Namun kenyataannya pada hari ini, tantangan yang kita hadapi pada saat ini bukanlah tentang pertanyaan keaslian tentang Al-Quran lagi, melainkan tentang apakah seluruh umat mukmin dan muslim di dunia, apakah mereka berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Dan itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita. Kita harus bisa berkaca, kita harus bisa berintrospeksi kepada diri sendiri untuk melihat bahwa apakah perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu sesuai dengan Al-Quran
atau malah justru sebaliknya. Akhirnya, di penutup video kali ini, saya ingin menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mana tidak ada keraguannya sama sekali, dan kebenarannya akan tetap terjaga sepanjang masa sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir masa nanti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menonton. Saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan lancar dan penuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.